Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana kita janjikan kita akan membahas tentang sirah Nabi. Dan membahas sirah Nabi bagian daripada akidah umat Islam, karena di antara dua kalimat syahadat salah satunya adalah bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian pertanyaan di kuburan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, salah satu pertanyaannya juga adalah wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Dan kelak di padang mahsyar syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan keselamatan manusia, bahkan masuk sorga dan tidaknya manusia itu juga ditentukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang membuka pintu sorga. Sehingga mempelajari sirah ini sangat penting. Jangan dikira tidak penting, karena banyak orang yang meremehkan tentang sirah. Ketika ditanya soal sirah Nabi tidak tahu. Tetapi kalau cerita tentang ittiba, mencontoh Nabi SAW, seolah-olah kita paling mencontoh, seolah-olah kita paling mencontoh. Tapi ketika ditanya contoh yang kita contoh, tidak tahu pula dia sejarahnya. Gimana ceritanya? Mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak tahu siapa Rasul. Makanya ada istilah kullu yadda'in waslan bil laila wal laila la tukir waslan bidzaka. Semua mengaku cinta Laila, tapi si Lailanya berlepas diri dari cintanya. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasul, Rasul pula berlepas diri dari cinta kita, karena tidak paham sejarah. Karena memahami sejarah ini menebalkan keimanan kita. Sejarah ini jundun min junudillah, kata Sufyan Ats-Tsauri, tentara dari tentara Allah. Makanya kenapa Nabi SAW terhibur dengan qasasul Quran, dengan kisah-kisah dalam Al-Quran? Karena tidaklah Al-Quran menceritakan kisah-kisah para Nabi itu kecuali liyuthabbitu fu'adak, untuk memantapkan hati engkau wahai Muhammad. Salah satu contohnya apabila Nabi SAW ditimpa musibah dalam berdakwah, sebelumnya juga para nabi sudah ditimpa dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sejarah ini nanti syarat dengan
pelajaran yang sangat besar khususnya bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bertetangga, bermuamalah dengan manusia, termasuk juga jual beli dan begitu seterusnya, terangkum dalam sejarah. Bahkan seseorang tidak mungkin juga memahami Al-Quran kalau tidak paham sejarah, karena Quran itu sebagian besar ada asbab nuzulnya, dan asbab nuzul itu ada di sejarah. Emangnya di mana asbab nuzul itu kalau tidak di sejarah? Makanya belajar sejarah itu jangan dianggap remeh. Apalagi ada istilah di negeri kita, jas merah katanya, jangan lupakan sejarah, maksudnya sejarah Nabi. Jangan pula sejarah tokoh-tokoh RI kita hafal, sejarah Nabi pula kita tak tahu. Ini kan bahaya ini. Justru yang pertama kali itu kita hafal sejarah Nabi dulu, baru sejarah para pahlawan di negeri kita. Itu nomor keberapa ya? Nomor pertamanya itu sejarah Nabi dulu, supaya kita bisa mencontoh Nabi dengan mengikuti sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita akan kisahkan ini adalah orang terbaik dunia. Yang kita kisahkan ini orang yang di tangannya syafaatul udhma. Yang kita akan kisahkan ini orang yang menentukan terbuka dan tidaknya pintu surga. Dialah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin malam ini kita muqaddimah dulu, nanti minggu depan baru kita masuk ke dalam kitabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini kita akan membahas tentang khasais al-Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekhususan orang pilihan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Apa kekhususan Nabi? Apa keistimewaan dan keutamaannya? Saya akan disebutkan dulu nasabnya dulu. Siapa sebenarnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Ulama mengatakan bahwa sepakat para ulama, tidak ada khilaf, bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke 4 orang. Nasab Nabi itu kembali ke 4 orang. Pertama, kepada Adnan. Tidak ada khilaf bahwa nasab Nabi sampai kepada Adnan alias Rasul itu turunan Adnan. Kemudian yang kedua, sepakat bahwa nasab Nabi SAW itu sampai kepada Ismail putra Ibrahim, artinya Rasul itu turunan Ismail. Kemudian yang ketiga, sepakat para ulama bahwa Nabi SAW nasabnya sampai kepada Sam putra Nuh, artinya Rasul itu masih turunan Syam putra Nuh ibn Nuh. Dan yang terakhir, sepakat para ulama bahwa Rasul itu nasabnya sampai kepada Nabiullah Syith putra Adam alaihi salatu wassalam, artinya Rasul masih keturunan Nabiullah Syith ibnu Adam alaihi salatu wassalam. Ini jalur Nabi sampai kepada Adnan, Adnan sampai kepada Ismail, Ismail sampai kepada Syam, dan sampai kepada Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Adapun nama-namanya, dia adalah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, dan Qusay putra daripada Kilab, Kilab putra daripada Murrah, Murrah putra daripada Ka'ab, Ka'ab putra daripada Lu'ay, dan Lu'ay putra daripada Ghalib, Ghalib putra daripada Fihr, Fihr putra daripada Malik, Malik putra daripada Nadir atau Nadhar, dan Nadhar putra daripada Kinanah, Kinanah putra daripada Huzaimah, Huzaimah putra daripada Mudrikah, Mudrikah putra daripada Ilyas, Ilyas putra daripada Mudhar, Mudhar putra daripada Nizar, Nizar putra daripada Ma'ad,
dan Ma'ad putra daripada Adnan, dan Adnan turunan Ismail. Kecatat kira-kira. Kan ada rekamannya. Tinggal di YouTube saja. Iya. Lalu dari Adnan ke Ismail ini berapa kakek? Berapa orang dari Adnan ke Ismail ini? Ada yang mengatakan bahwa dari Adnan ke Ismail itu, ulama berselisih berapa kakek itu, kakek buyut. Ada yang mengatakan dari Adnan ke Ismail itu ishruna jaddan, 20 kakek. Kakek buyut sampai 20, baru sampai ke Ismail. Ada juga yang mengatakan lebih banyak daripada itu, arbauna jaddan. Jadi Adnan ke Ismail itu bukan 20 tapi 40 kakek sampai ke Ismail. Tapi ada yang menyedikitkan dan mengatakan hanya 15 kakek saja sampai kepada Ismail, dan ada juga yang menyedikitkan dari itu. Tapi yang masyhur, Adnan adalah putra Ad putra daripada Ud putra daripada Humaisi putra daripada Yashub putra daripada Nabat putra daripada Jamil putra daripada Kidar putra daripada Ismail, dan Ismail putra Ibrahim. Makin bingung lagi namanya. Ya. Lah sekarang dari Ismail alaihi salatu wassalam sampai kepada Syam putra Nuh ini, siapa keturunannya? Kakek-kakeknya ni siapa? Maka disebutkan Ismail putra Ibrahim, Ibrahim putra Tarikh putra daripada Nahur putra daripada Saruk putra daripada Argu putra daripada Falik putra daripada Abir putra daripada Salih, dan Salih putra daripada Qainan, dan Qainan putra dari Arfakhshad, dan Arfakhshad putra Syam, dan Syam putra Nuh. Sekarang dari Nuh ke Adam. Nuh putra daripada Lamik putra daripada Mutasallih putra daripada Khunuh, dan Khunuh itu ada yang mengatakan Idris. Kemudian Idris putra daripada Yarid putra daripada Mahlayil, dan Mahlayil putra daripada Qainan, dan Qainan putra daripada Anush, dan Anush putra daripada Shis, dan Shis putra daripada Adam alaihi salatu wassalam. Ada berapa orang itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab Nabi namanya. Seperti itu nasab Nabi yang disebutkan, yang disepakati nama-namanya dari Rasul sampai ke Adnan. Ini sepakat. Yang diperselisihkan nama-namanya dari Adnan sampai kepada Syith putra Adam. Kenapa? Karena banyak nama-nama asing, bukan nama Arab, sehingga agak sulit pengucapannya, sehingga terjadi khilaf. Apalagi tadi terjadi khilaf dari Adnan ke Ismail aja, ada yang mengatakan 20 nasab, ada yang mengatakan 40 nasab, ada yang mengatakan 15 nasab, bahkan ada yang kurang dari itu, sehingga terjadi khilaf para ulama tentang nama-namanya. Tetapi yang menjadi kesepakatan ulama 4 tadi, bahwa Rasul keturunan Adnan, Rasul keturunan Ismail putra Ibrahim, Rasul keturunan Syam ibn Nuh, dan Rasul keturunan Syith ibn Adam. Itu yang disepakati. Yang lainnya diperselisihkan kecuali Rasul sampai ke Adnan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasab Nabi. Adapun kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, Rasul itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bashar manusia, bahkan para nabi dan rasul sekalipun. Nabi menjangkau seluruh para nabi dan rasul. Saya tidak hendak membeda-bedakan antara rasul kita dengan nabi-nabi yang lainnya, tapi saya hendak menceritakan kepada antum betapa mulianya nabi kita itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia dan rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kelahiran Rasul,
fabidzalika falyafrah. Dengan itu berbahagialah, bergembiralah kalian, itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Kehadiran Rasul jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Di antara khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan, kita urut daripada Adam alaihi salatu wassalam. Adam alaihi salatu wassalam adalah Abul Bashar al-awwal. Dia bapak manusia yang pertama, dan Nuh bapak manusia yang kedua. Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sujudnya malaikat kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabb berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Artinya bahwa Adam dimuliakan dengan sujudnya para malaikat kepada Adam, dan tidak ada malaikat sujud kepada Rasulullah. Maka kita katakan, ya, memang Allah tidak merintahkan malaikat untuk sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah perintahkan para malaikat, bahkan Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disuruh bersalawat, dan salawat lebih umum, lebih luas maknanya dibandingkan sujud. Yang kedua, fasajadu menggunakan fi'lul madhi, yusallun menggunakan fi'lul mudhari. Itu yang belajar bahasa Arab. Fi'lul madhi yadullu alal istiqbal, menunjukkan tentang waktu lampau, telah sujud, artinya sujudnya sudah selesai, dan itu satu kali. Yusalluna fi'lul mudhari yadullu alal hal wal istiqbal, menunjukkan sujudnya mulai hari ini sampai nanti, tak sampai kapan, akan terus seperti itu bersalawat. Bukan salawat satu kali, tapi terus bersalawat. Ini menunjukkan bahwa Nabi jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Kalau seandainya dari sini Nabi lebih mulia dibandingkan Adam, berarti Nabi lebih mulia di antara para malaikat. Karena Adam lebih mulia di antara malaikat, sementara Rasul lebih mulia daripada Adam, secara otomatis Rasul lebih mulia dibandingkan malaikat. Paham ya? Ya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam diajarkan banyak pengetahuan oleh Allah azza wa jalla. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam diajarkan pengetahuan atau ilmu fanasi. Adam pun lupa. Tapi Rasul tidak pernah lupa yang diajarkan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Saya akan bacakan kepadamu ya Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Tapi Adam lupa, Rasul tidak lupa. Kalaupun seandainya ada yang diganti, bukan karena lupa, tetapi karena hendak dimansuh. Ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Kalaupun kemudian harus dihapus ayat itu, tentu akan didatangkan ayat yang semisalnya atau lebih baik dibandingkan yang dihapus. Ataupun kalau Rasul lupa dalam salat, itu dalam rangka tasyri', pensyariatan. Jadi kalau antum jadi imam lupa, Rasul pernah lupa, kemudian seperti yang dilakukannya. Tapi dasarnya Rasul tidak pernah lupa, kan Allah yang mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Engkau akan dibacakan dan engkau tidak akan pernah lupa. Adam dibacakan lupa, makanya turunannya disebut al-insan, karena lupa, pelupa Adam itu. Ketika Adam alaihi salatu wassalam diperlihatkan arwah keturunannya yang akan datang, dia melihat ada seorang turunannya yang jidatnya bercahaya. Adam mengatakan, siapa itu? Itu Daud umatmu, itu Daud turunanmu. Berapa usianya? Kata Adam, 60 tahun. Oh, pendek betul. Kalau begitu ku beri 40 dari usia, ku genapkan 100. Dan Adam diberikan usia 1000 tahun. Artinya ketika diberikan 40 tahun kepada Daud, berarti tinggal usia Adam itu 960 tahun saja. Ketika Adam di usia 960 tahun, datang malaikat maut. Adam, waktunya kau mati. Kata Adam, belum, masih ada 40 tahun. Bukankah kau sudah kasih kepada Daud? Enggak, saya enggak kasih. Lupa Adam.
Dari sejak itulah manusia turunannya disebut al-insan, diambil dari kata nisyan, lupa. Jadi kalau antum kemudian bonceng istri ke pasar, kemudian antum pulang, lupa antum dah bawa istri antum, biarkan sampai siang, bilang saja sama istri, apa abang lupa, biasa turunan Adam lah dek, katanya. Adam tuh kemana nih abang nih? Intinya bahwa Adam pelupa, tapi Rasul tidak. Sanukriuka fala tansa. Kemudian yang kedua, kita melihat Idris alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyah. Allah angkat Idris ke tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwa Idris diangkat ke langit keempat. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW di langit pertama berjumpa dengan Adam, kemudian di langit yang kedua berjumpa dengan siapa? Nabi Isa dan Harun, Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Tapi Nabi SAW bukan diangkat sampai langit keempat, Sidratul Muntaha, melewati 1, 2, 3 sampai 7 langit, melewati kursi, ya, sampai kemudian melihat Arsy, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai masuk ke surga. Menunjukkan apa? Allah angkat. Kalau yang dimaksud pengangkatan di sini adalah kemuliaan Idris, karena disebut-sebut kaumnya, maka Rasul pun sama. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat penyebutan wahai Muhammad, sehingga nama terbanyak di dunia adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Idris tapi tidak banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Muhammad itu di mana-mana, orang kafir saja ada namanya Muhammad, mungkin yang murtad, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, intinya bahwa Idris diangkat, Rasul pun diangkat lebih tinggi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulul azmi minar rusul Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh diberikan usia berapa? 1400 tahun. Itu pendapat yang masyhur dari ahli sejarah, walaupun ada yang mengatakan 1500, 1780 dan begitu seterusnya. Tetapi Nabi SAW di usia 63 tahun meninggal. Tapi ingat, walaupun di 63 tahun meninggal, usia Nabi menjangkau usia Nuh alaihi salatu wassalam. Karena dalam Islam itu ada Lailatul Qadar, dan tidak mungkin Nabi SAW tidak mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya. Kalau usia Nabi SAW dakwahnya 23 tahun, berarti 23 ketemu Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar 84 tahun atau bisa lebih, karena kalimatnya khairun min alfi syahrin, bukan sebanding, khairun, lebih baik, bisa lebih daripada 84 tahun. Kali saja 84 tahun kali 23 tahun, bisa 1000 lebih usianya, kan? Dari sini menunjukkan bahwa kalau Nuh diberikan usia panjang, Rasul juga sama secara makna. Kemudian Nuh usia dakwahnya berapa? 950 tahun, alfa sanatin illa khamsina. Tetapi lihat pengikutnya tidak banyak. Ada yang mengatakan 40, paling banyak 80 orang di perahunya, dengan dakwah yang sekian lama, 950 tahun, yang konon 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Tapi Nabi SAW 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Lihat, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua manusia datang masuk Islam. Di usia Nabi 63 tahun, padahal usia dakwahnya hanya 23 tahun saja. Dari usia diangkatnya dari 40 tahun dan wafat di 63 tahun. Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh tidak sabar dengan kaumnya dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan hidup di permukaan bumi satu jiwa kafir pun kecuali kau binasakan. Tak sabar Nuh, inni maghlubun fantasir. Tapi Nabi SAW ketika dakwah di Taif, dilempari batu, kakinya berdarah-darah. Kemudian Jibril datang membawa 2 malaikat bukit dan menawarkan, ya Rasulullah, murhuma, perintahkan keduanya.
biar dua bukit Taif ini dilempar kepada orang-orang Taif. Rasul sabar dan mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. La, tidak, kata Rasul, aku hanya mengatakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Mudah-mudahan di antara keturunan mereka ada man yu'minu billah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar, ya. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam, siapa lagi? Nuh, Ibrahim. Ibrahim disebut Khalilur Rahman, Rasul pun Khalilur Rahman. Khalil itu hanya disematkan kepada dua nabi saja, Ibrahim dan Rasulullah. Ibrahim Khalilur Rahman, Rasul pun Khalilur Rahman. Karena dia mengatakan, kalau aku ambil dari manusia sebagai kekasihku, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku, walakinni Khalilur Rahman, kata Rasul, tapi sayang saya dikasih Allah. Berarti Khalil bukan hanya Ibrahim saja, kekasih Allah itu bukan hanya Ibrahim saja, Rasul pun kekasih Allah, khullah. Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail. Inni ara fil manami anni adbahu fakafandur madza tara. Wahai anakku Ismail, semalam bapa memimpiku gorok lehermu, cemana pendapatmu itu? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan saja, aku sabar. Ya, memang Rasul tidak diperintahkan menyembelih anak-anaknya, tapi semua anak-anaknya meninggal di saat Rasul hidup. Tetapi Ismail tidak jadi mati, bahkan diganti wafadainahu bidzibhin adim, dengan kambing gibas yang sangat besar, itu pula yang disembelih. Ismail tetap hidup. Tapi Rasul memang tidak diperintah untuk menyembelih putra-putranya, tapi semua putranya meninggal dunia. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, kemudian Ibrahim meninggal, Rasul menyaksikan. Kemudian Zaidah meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul meninggal. Tetapi ikhwan, tidak ada kesedihan yang lebih sedih dibandingkan anak-anak yang meninggal. Karena mungkin antum ditinggal meninggal orang tua itu musibah, ditinggal pasangan antum musibah, bahkan sebagian antum alhamdulillah bisa kawin lagi. Tetapi kalau anak-anak yang mati itu beda, darah daging. Walaupun antum sudah bercerai dengan istri, tiba-tiba dibawa istri dia meninggal, sakitnya tuh di sini, beda. Makanya Nabi SAW ketika Ibrahim meninggal, meleleh air matanya, ditanya Abdurrahman bin Auf, wa ma yabkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hei Abdurrahman, mata ini tidak kuat bisa melelehkan air mata, hati ini bisa sedih karena perpisahanku dengan Ibrahim itu sangat menyesakkan dadaku. Itu Rasul bisa 3 hari menangis, tetapi bukan niyaha, ini tangisan rahmat, kasih sayang bapa kepada anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Ibrahim. Setelah Ibrahim, ulul azmi. Kita beralih ke nabi-nabi Arab. Nabi Arab siapa yang pertama? Hud atau Syuaib. Kita ambil dari Syuaib yang terakhir, Nabi Arab Syuaib. Syuaib itu khatibul anbiya, oratornya para nabi. Kalau ngomong itu luar biasa Syuaib itu. Banyak orang yang masuk ke agamanya. Tapi Nabi SAW jauh lebih hebat dibandingkan Syuaib, karena Rasul itu bukan hanya orator, tetapi utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Rasul itu kalau ngomong pendek tapi padat dan syarat makna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Contoh, dari keindahan Islam meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pendek kan? Tapi kalau dijabarkan luar biasa itu. Apa yang dimaksud malayani di sini? Salah satu syuruhul hadis mengatakan, salah satunya jangan antum suka masuk ke urusan orang. Ya. Masuk ke urusan orang itu masuk ke 5 hukum. Bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kalau antum ingin masuk urusan orang, wajib kalau dalam rangka mengingkari kemungkaran,
Sunnah kalau dalam rangka membahagiakan dia. Mubah ya kalau hanya pertanyaan biasa saja, dari mana kok tak nampak-nampak, gitu ya. Mubah. Makruh kalau seandainya kita bertanya ke urusan dia, dia berat menjawabnya karena urusan privasi. Haram kalau sifatnya tajasus, nyari-nyari aib orang. Ya. Itu saja kalimat itu kok dijabarkan kemana-mana tuh. Rasul dinasihati, ya Rasul ausini, Rasul tolong wasiatkan aku. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain, Rasul la taghdab, jangan marah. Yang lain, Rasul la taghdab, jangan marah. 3 kali pula jangan marah, jangan marah, padahal minta yang lain. Jangan marah ini kemana-mana kok ditafsirkan. Jadi Rasul itu diberikan kalimat yang pendek, padat, syarat makna, itu disebut jawamiul kalim. Tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Itu bagian daripada khamsun, 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi kecuali kepada diriku. Salah satunya utitu jawami'al kalim, aku diberikan jawami, syarat kalimat-kalimat padat dan bermakna yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, termasuk Syuaib. Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Arab Saleh. Nabi Saleh alaihi salatu wasallam datang kaumnya, "Hei Saleh, kalau engkau seorang nabi, keluarkan unta dari batu ini." Keluarkan unta. Unta yang seperti apa? Unta usyara, unta lagi bunting 10 bulan, ketika berojol dari batu langsung melahirkan. Masya Allah, permintaannya kaum Saleh. Ya. Akhirnya betul-betul dikabulkan, dikeluarkan unta dari batu. Kenapa dari batu? Untuk membantah mereka. Mereka kan kaum Samud itu suka memahat batu, dijadikan istana, jadikan gedung, dijadikan ini, gitu kan. Makanya Nabi Saleh lebih hebat dibandingkan mereka membuat istana dari batu, keluar unta dari batu, lebih hebat lagi kan. Kalau hanya itu dipahat-pahat saja kan gitu. Ini keluar unta dari batu. Kapan kawinnya batu dengan unta? Unta jantan, kok bisa keluar pula anaknya di situ? Bunting lagi untanya. Tapi apakah Nabi diberikan seperti itu? Ya, memang Nabi tidak diberikan seperti itu, tapi Nabi diberikan yang lebih hebat dibandingkan itu. Anas bin Malik radhiyallahu dalam Musnad Imam Ahmad pernah bercerita, kuntu radifan Nabi SAW, aku dibonceng di atas keledainya Nabi. Kemudian tiba-tiba marra alal ibil, ini keledai ini lewat di unta, ada unta sedang duduk, kemudian keledai Rasul lewat, dikejar sama unta itu. Ketika dikejar, kemudian di hadapan Nabi SAW, yabruk, langsung sujud. Kemudian dia pun melelehkan air mata. Rasul pun turun, kemudian mengusap air mata unta itu, kemudian berbincang entah ngomong apa dengan unta itu. Tiba-tiba Rasul mengatakan, man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Siapa? Faja'a fatan minal ansar, datang laki-laki dari Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Rasul marah dengan mengatakan, afala tattaqillah fil bahimati allati malakakallahu iyah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Binatang ini sudah Allah kuasakan kepadamu, tidak kau bersyukur? Innahu syaka alayya, ini syahidnya, innahu syaka alayya, lihat untamu mengadu kepadaku, ngadu dia kepada Nabi. Annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu, engkau hanya buat dia lapar dan buat dia capek, tapi tidak pernah dikenyangkan perutnya. Unta ngadu sama Nabi. Coba, unta hebat kan, ngadu sama Nabi. Nabi paham. Dan ini mukjizat. Antum walaupun di depan moncong unta pun ngobrol nggak paham itu, karena ini mukjizat Nabi SAW yang ada di sepak unta. Karena unta itu tabiatnya dari setan, makanya tidak boleh sholat dekat-dekat kandang unta, disepak sama unta. Unta itu nggak suka kalau bukan pemiliknya. Makanya kita boleh sholat di tempat rehatnya kambing, tidak boleh sholat tempat rehatnya unta. Bahaya unta itu, dia kalau disakuti dendamnya sampai mati. Dia hafal orang yang nyakitinya. Unta itu hebatnya kan. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian siapa lagi? Nabi Saleh sudah, Nabi Syuaib sudah, Nabi Musa, Nabi yang paling masyhur dari Nabi-Nabi Bani Israel. Dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mukjizat yang sangat masyhur. Pertama, tongkat yang diberikan oleh Syuaib, bukan Nabi. Syuaib ini mertuanya. Jadi Musa membunuh salah satu kaum Kipti, sementara hukum Mesir ketika itu qisas sama dengan hukum Islam. Ketakutan, padahal membunuh bukan karena sengaja, karena menolong. Pergi dari Mesir ke Madian, berjumpa dengan 2 wanita, ditolongnya, kemudian dikawinkan oleh bapaknya dengan salah satunya, maka punya anak, kemudian diberikan tongkat.
dan tongkat itu jadi mukjizat akhirnya. Tongkat itu bisa memukul lautan, terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Rasul apa pernah membelah lautan? Tidak. Lalu apa yang dibelah Rasul? Bulan dibelah Rasul. Bukan lautan lagi yang dibelah Nabi. Ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau kau seorang Nabi, belah tu bulan tu sana tu. Bulan ikhwan dibelah. Maka Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat waktu kiamat ketika bulan terbelah menjadi dua. Yang separuhnya tetap di atas, yang paruhnya turun persis di atas Bukit Abi Qubais. Semua orang melihat satu dunia. Tapi kalau lautan terbelah, tidak ada yang melihat kecuali yang hadir di situ saja. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul pun lebih hebat mukjizatnya. Oh, Musa memasukkan ke pesaknya tangannya, tiba-tiba dikeluarkan kayak baterai, nyorot. Nggak perlu beli baterai, tinggal dimasukkan ke pesaknya, keluar cahaya. Jadi kalau berjalan di kegelapan tinggal gini aja. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Apa Nabi punya seperti itu? Tidak perlu Nabi. Ada sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, seorang dari suku Daus, pemimpin Daus, datang ke Mekah, belum masuk Islam. Kata Abu Jahal, "Hei Tufail, di Mekah itu ada orang gila. Kalau kau dengar kata-katanya, nanti kau akan gila juga. Bagusnya kau ambil kapas, tutup telingamu itu. Baru kau tawaf di situ." Tawaf dia. Melihat Nabi sedang sholat, aneh sendiri ibadahnya. Kata Tufail, "Aku ini seorang penyair, orang cerdas, pemimpin Daus. Aku bukan orang bodoh. Kalau yang dikatakan orang ini enggak benar, tinggal ku tolak. Kalau benar, apa salahnya? Copot semuanya itu." Didengar. Rupanya Rasul baca surah Al-Ikhlas. Dan Al-Quran beberapa dibaca Rasul. Tertarik Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Akhirnya masuk Islam. Diutuslah ke Daus untuk berdakwah. Tiba-tiba ketika berdakwah nggak ada yang menerima. Balik lagi kepada Rasulullah. "Rasul, biar kaumku menerima, tolonglah berikan tanda kepadaku. Biar kaumku menerima dakwahku." "Ya sudah, pergi saja, nanti akan datang tanda kuasa Allah kepadamu." Tufail pun berangkat ke Daus. Di tengah jalan, kemudian obornya mati. Obornya mati. Ketika obornya mati, apa yang terjadi? Tangannya bercahaya. Dua tangannya bercahaya kayak batu baterai. Gitu. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, janganlah kayak gini, nanti kaumku terfitnah. Aku dikatakan apa nanti? Letakkan tempat lain." Maka Allah pindah ke dahinya, moncrot ke dahinya tuh. Kayak orang antum cari kodok, tahu kan? Ada lampu merah sini kan, ada lampu orang cari kodok tuh. Kan di sini. Ini tidak perlu lampu-lampuan, dari jidatnya sudah keluar cahaya. Kata Tufail, "Ya Allah, ini janganlah nanti memfitnah orang." Dipindah ke mulut, kalau ngomong bok bersilau-silau. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, subhanallah, ketika sinarnya masuk ke mulutnya, kemudian bersinar-sinar, dia berdakwah di Daus, satu Daus masuk Islam. Cukup dengan Daus, itu pun mukjizat, karamah Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sudah azan. Kemudian Nabi Isa juga dilindungi. Rasul pun sama, dilindungi. Ketika perang Badar datang malaikat membantu, ketika perang Ahzab datang malaikat membantu, dan Rasul senantiasa dijaga oleh malaikat. Artinya bahwa Nabi SAW memiliki khusus. Ya, saya tidak hendak membanding-bandingkan Nabi dengan para Rasul yang lain, karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi, tapi saya hendak menjelaskan keistimewaan nabi kita. Wajar kita ingin mengenal keistimewaan nabi kita di antara nabi-nabi yang lain itu seperti apa. Karena hadis yang mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kau utamakan aku di antara Yunus ibn Matta, dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Bukan dalam rangka merendahkan mencela nabi yang lain, tidak. Makom kita sedang menjelaskan keutamaan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.